Halo bro, apa kabar kalian semua di mana aja kalian berada? Ketemu lagi sama gue di sini, balik lagi. Welcome back to my channel guys, di si Andi Vlog. Jadi hari ini gue juga lagi bingung ini mau bikin video apa buat kalian, tapi gue coba terus rajin buat video buat kalian guys ya. Jadi gue rencananya hari ini mau ngobrolin tentang gaji paling terendah ya, orang-orang atau teman-teman di Indonesia kerja di Amerika guys ya. Tapi sebelum lo lihat video ini, sebelum kalian lihat video ini, gue minta tolong buat kalian ke subscribe, like, comment, and share di video gue supaya gue bisa bikin video yang lebih keren-keren lagi guys ya. Don't forget guys to subscribe to my dad's channel and like it and share to your friends and family. Bye. Oke, sekarang juga kebetulan juga ini gue lagi kerja, tapi pas nganterin makanan di daerah perbukitan gitu. Jadi ada perumahan di deket bukit, di deket Hagerstown, kota tempat gue tinggal. Nanti gue liatin sekalian, kita mau ngobrol-ngobrol sama kalian guys ya. Jangan lupa ya guys, selalu tonton terus sampai habis, jangan di skip iklannya. Bantu gue untuk biar channel ini lebih mantap. Oke, let's go. Nah ini dia guys pemandangannya di atas perbukitan, di bawah kaki lereng bukit ya. Tuh pemandangannya udah nggak hijau lagi karena di sini udah musim dingin nih guys. Kalau kalian lihat banyak dahan-dahan, ranting-ranting kering yang udah nggak ada daunnya. Ternyata di sini masih ada perumahan. Malah perumahannya itu perumahan orang-orang tajir guys, ya kan, gede-gede kayak gini. Tuh kalau lihat, lihat kokil nggak? Ya Allah, mudah-mudahan gue bisa beli rumah kayak gini nih, tengah-tengah bukit gini, supaya gue bisa bikin banyak konten video-video buat kalian nih guys ya. Dan kebetulan cuacanya nih terang banget, langitnya mendukung sehingga matahari sampai keluar kelihatan jelas di sini guys. Ini lihat, kalian lihat nih rumah-rumahnya di atas juga, di bawah-bawah lereng-lereng gunung kayak gini nih. Ini salah satu perumahan yang biasanya orang-orang kaya tinggal di sini nih guys. Harganya bisa sampai 700 sampai 800 ribu US ini kalau nggak salah ya. Kira-kira seperti itu guys. Nah ini guys, jalannya berbelok-belok gitu. Kalau kalian lihat di luar sana tuh, di depan itu, nah itu lereng gunungnya tuh guys. Masya Allah. Kita lihat dari depan lagi nih guys teman-teman. Kalau kalian lihat nih bukitnya, jadi di bawah bukit itu banyak perumahan-perumahan kayak gini nih teman-teman. Perumahan-perumahan yang memang dihuni oleh orang-orang yang berduit. Ini gue sebenarnya jalan gini pengen cari tempat duduk buat ngobrol gini, cuman nggak ketemu. Karena kita nggak sembarangan bisa duduk di depan rumah orang gitu. Mereka bisa langsung telepon polisi karena privasinya diganggu gitu kan. Sorry ini kepotong lagi ngobrol-ngobrol kita karena gue ngelakuin ini sambil kerja, jadi nggak bisa fokus untuk total bikin video. Tapi nanti kalau nanti YouTube udah kasih gaji buat gue yang lumayan, gue bakalan tinggalin kerjaan ini dan gue bakalan fokus bikin konten buat kalian yang seru-seru di Amerika. Dimana aja pasti gue datengin itu. Sekarang gue dapat orderan di Burger King nih guys, gue harus ambil sambil kerja. Sambil gue liatin gimana dalam restorannya, atau kalau kalian mau lihat Burger King di Amerika itu kayak apa ya. Let's go. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam restorannya dan gue bakalan ngambil order buat Michael. Halo. I got orders for Michael. Please.
Oke bro, kita udah dapat makanannya dan kita harus anterin ke customer guys. Let's go. Nah kayak gitulah orang-orang yang kerja di Burger King ini, kayak restoran McDonald gitu sama lah ya. Ininya burger-burgeran sama kentang jualannya. Oke sekarang, gue udah taruh barangnya di mobil. Kita sekarang mau antar makanannya ke customer. Jadi gue mau jelasin kalau orang-orang atau orang Amerika yang kerja di Burger King atau McDonald itu biasanya mereka dibayar tuh minimum wage ya, kayak mungkin sekitar $2.50 sampai $5, tapi nggak tahu, tergantung berapa lama mereka stay dan menetap atau kerja di situ gitu aja mungkin ya. Jadi gue nggak banyak tahu kalau kerja di restoran kayak restoran Amerika kayak Burger King atau McDonald atau Kentucky Fried Chicken, mungkin mereka juga bayarnya sekitar minimum wage aja yang menurut peraturan masing-masing state gitu. Jadi yang gue tahu kalau orang-orang atau teman-teman Indonesia yang kerja di sini tuh yang banyak sih karena gue sebenarnya banyak ya, cuman karena gue taunya pengalaman gue di bidang restoran, jadi gue banyak tahu teman-teman yang kerja di restoran itu berapa gajinya dan ya nggak tahu exactly-nya, pokoknya gue perkiraannya gue tahu lah. Sekitar kayak yang paling kecil itu kita di restoran itu biasanya tukang cuci, kita mulai dari tukang cuci piring atau helper itu gajinya itu sekitar 1.200 sampai 1.500. Kadang-kadang itu plus tip, kadang-kadang juga enggak, tergantung kebijakan dari restoran aja sih sebenarnya ya. Jadi kayak kitchen helper itu bisa sekitar 1.500 sampai 3.000, apalagi dia sampai bisa masak di dapur gitu ya. Cuma kalau tukang cuci piring, jadi gaji yang paling terkecil karyawan banyak teman-teman Indonesia kerja di sini itu adalah cuci piring, sekitar 1.200 sampai 1.500 guys. Tapi banyak juga sih teman-teman sini yang kerja kayak di kantor-kantor pos kayak gitu ya, terus kerja jadi di mana namanya, di kantin-kantin sekolah gitu, terus di restoran jadi server, itu juga banyak. Mereka juga berpenghasilan yang cukup lumayan gitu di Amerika. Karena banyak di sini kerjaan yang memang bikin duit. Dan teman-teman Indonesia, orang-orang Indonesia ini juga selain itu juga pekerja keras gitu. Jadi mereka mau terima kalau sesuai dengan kerjaannya gitu aja. Tapi kalau beda dengan orang bule guys, orang bule itu maunya kerjanya santai tapi dapat duit gede gitu. Nah itu makanya banyak yang di Amerika ini restoran-restoran itu banyak orang pakai teman-teman atau orang-orang dari Asia atau dari Spanish gitu ya. Jadi begitulah. Karena mereka itu adalah orang-orang yang pekerja keras guys ya. Oke, balik lagi teman-teman. Sekarang kita waktunya untuk nganterin makanan yang diorder sama customer ke tempatnya atau ke rumahnya gitu ya. Kebetulan gue dapat order itu dapat $7 buat jarak sekitar 2,2 mile, itu sekitar 5 sampai 10 menit lah ya. Ya lumayan lah. Karena sekarang udah agak sepi gitu kan. Tapi tetap gue nggak bisa ninggalin kerjaan ini gitu sebelum gue nanti digaji sama YouTube. Balik lagi ya, kita jalan ya, let's go. Oke bro, baru aja gue nurunin makanannya, so everything done, finish. Maksudnya udah selesai nganterin makanan ke customernya ya. Kita mau jalan lagi cari penumpang lagi, makanan bro. Bro. Jadi gitu bro. Jadi tadi sampai di mana ya? Oh, sampai tentang kerjaan. Oh iya. Jadi di Amerika juga ini gue mau kasih tahu info ke kalian. Jadi setiap kita kerja di sini itu pasti harus diwajibkan bayar pajak. Tapi jangan khawatir. Pajak yang diambil sama pemerintah itu setiap tahun dibalikin. Kita bisa terima, namanya itu kalau di sini kita call refund tax. Jadi setiap tahun kita menerima refund tax sesuai dengan jam kerja dan anak juga. Semakin banyak anak semakin dapat jumlahnya semakin lebih banyak tiap tahunnya. Itu perkiraan sekitar 8.000 sampai 12.000 per tahun. Kalau kita lihat dari pengalaman dari kerjaan yang di restoran tadi ya, tukang masak ya, terutama tukang masak nih, karena pengalaman gue di tukang masak yang gue tahu. Jadi kalau kita kerja di tukang masak itu sekitar seminggu kita dipotong sekitar $80 satu minggu. Dan normalnya biasanya satu bulan potongan pajak itu 400 sampai $400. Tapi kita nggak khawatir karena di sini memang pajak itu dikembalikan gitu, nggak seperti di negara
kita yang mungkin mereka juga belum bisa untuk mengaktifkan atau programnya seperti apa, karena negara kita bukan termasuk negara yang seperti Amerika, ini negara maju ya. Jadi sistemnya memang berbeda, mungkin karena itu aja sih ya. Mungkin nanti suatu saat pasti Indonesia bisa kayak Amerika kalau kita mengikuti perkembangan dari negara-negara adidaya gitu ya. Kayaknya udah kayak mantap aja gue ngomong nih. Wah, udah nggak usah ngomong kayak gitulah. Pokoknya di sini yang penting kalian mau kerja, yang penting kalian nggak males, nggak berani, nggak takut capek, terus berani gitu. Pasti kalian bisa dapat kerjaan yang lumayan untuk mencukupi kehidupan kalian di Amerika gitu aja. Yang penting pantang menyerah, semangat guys gitu ya. Don't forget to subscribe. Bye. Oke bro, gue mau sedikit cerita pengalaman pribadi gue nih selama gue masih kerja jadi tukang masak gitu ya. Gue ini orangnya nggak pernah bisa melihat temen itu kayak gini loh, kayak mereka. Nah sekarang posisi gue jadi tukang masak waktu itu kan, terus ada temen terus yang selalu wah gue kurang nih, kirim uang kurang nih. Makanya gue bilang kayak teman-teman yang jadi kitchen helper atau jadi pelayan server, memang pelayan kerjaannya bagus sih, cuman mereka kalau di pelayan itu jenjang gajinya tuh nggak ada gitu. Tapi kalau kalian jadi tukang masak tuh jenjang gajinya ada. Semakin kalian banyak pengalaman, semakin lain harganya kayak gitu ya. Makanya gue selalu ngasih motivasi mereka belajar jadi tukang masak, sampai pernah juga salah satu atau salah dua orang itu pernah sampai gue berbagi ngajarin ya. Gue bukannya mau ngajarin, cuman gue mau berbagi ilmu karena gue nggak mau nyimpen ilmu gitu kan ya. Kita berbagi sama mereka, kita kasih tahu mereka begini-begini. Setelah bisa dan mereka bisa, ternyata mereka akan bisa lebih baik memperbaiki ekonomi keluarganya gitu ya. Jadi kenapa enggak kalau ada, selama masih ada temen yang bisa nolong, kenapa enggak untuk jadi yang lebih baik lagi dari sekarang gitu ya. Banyak sih kayak gitu, bukannya gue mau ini ya, cuman gue mau sekedar berbagi aja. Jadi di sini nih nggak ada guys, kalian tuh sama, nggak ada yang punya status, nggak ada yang punya ini. Pokoknya kalau kalian di sini tuh udah kayak saudara ya, kita saling bantu kayak gitu. Nah sekarang kalau kita udah lihat teman seneng gitu ya, punya kerjaan yang lebih baik dengan gaji yang cukup lumayan, itu gue juga ikut seneng gitu ya. Jadi kayaknya segitu aja video gue kali ini tentang gue udah banyak cerita, nanti takutnya kalian bosen ngeliat gue cerita. Nanti kalau gue ada informasi lagi, mungkin gue akan bikin video lagi buat kalian, asal kalian jangan bosen nontonnya ya guys. Oke, sekarang gue dapat orderan lagi buat customer ngambil dari Panera. Itu $8 buat 6 mile guys. Let's go. Job order Michelangelo. Okay, thank you. Strawberry smoothie. Oke, gue udah dapetin ordernya. Sekarang kita cabut. Mudah-mudahan ditambahin tipnya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya berarti itu bukan rezeki gue. Let's go guys, kita meluncur. Oke bro, di sini gue juga mau bilang terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini. Dengan subscribe berarti kalian udah mendukung channel ini untuk bisa lebih keren lagi guys, lebih mantap. Oke, ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao guys. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much left to